Perkenalkan, saya Dr. Nida Indra yang bertugas di VK kali ini. Ibu dengan namanya siapa? Anita Sari. Anita Sari. Ibu dipanggil Ibu Anita saja ya. Ibu Anita umurnya berapa? 22. Berarti kelahiran 2002. Kerjaan saat ini apa Ibu? Dia menurut saya. Oh, ibu rumah tangga. Untuk nama suaminya siapa Ibu? Gilang Agus Antoni. Baik, untuk kerjaan suaminya apa Ibu? Kerja di pabrik. Oh, pegawai gitu ya. Pabrik. Maaf, untuk nomor teleponnya Ibu? Nomor telepon saya Nomor teleponnya Ibu? 085 739 Mm-hmm. 559 745. Baik Ibu, bisa diceritakan kepada saya rumahnya masuk rumah sakit itu karena apa Ibu ya? Karena punya minus Punya minus, Iya. akhirnya 2,5 sama mata palsu yang kiri. oh, mata masuk di kiri. Maksudnya keluhan dari kandungannya Ibu? Aman. Aman. Nggak ada, iya. Kemudian keluhan lain seperti apa karena kandungannya itu rutin untuk dilakukan proses pemeriksaan ya Bu ya? Iya, setiap bulan. Setiap bulan. Kemudian ada keluhan keluar darah atau flek-flek itu? Enggak. Nggak ada, sama proses ininya, sama proses di kandungan nggak ada keluhan tersebut. Kemudian ada keluhan keluar cairan bening gitu Ibu? Dari nggak ada juga. Kemudian ada bercak-bercak putih gitu karena kemaluannya. Ada. Bercak-bercak putih ada. Itu sejak kapan Ibu? Setiap kapan ya? Kurang tahu. Oh, nggak ingat. Iya. Mungkin dari sekarang ada sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Enggak, baru-baru ini. Baru-baru ini. Kemudian Ibu tadi Ibu masalah dari penggunaan apa namanya minusnya itu 2,5 itu ada suatu nasihat dari dokter untuk melakukan tindakan sesuatu atau apa pada pemeriksaan sebelumnya di dokter kandungan ya Bu ya atau gimana? Ada dikasih informasi sama dokternya kenapa katanya harus atau rutin kontrol? Enggak, harus dioperasi supaya saraf matanya enggak gimana gitu. Oh, berpengaruh pada saraf matanya. Jadi itu ya Bu ya. Kemudian untuk haid terakhirnya kapan Ibu? Hari pertama haid terakhirnya? Tanggal 6 Februari. 2022. Iya. Kemudian untuk siklus mensnya itu berapa lama? Biasanya 4 atau 3 hari. Oh, 3 sampai 4 hari. Kemudian itu dalam sebulan reguler. Berapa? 28 hari rutin. Rutin setiap bulan. Rutin. Sekitar 28 hari atau 30 hari ya? Kurang tahu. Tapi nggak ingat ya, tapi reguler sebulan. Iya. Kemudian kalau ganti pembaliknya berapa banyak biasanya dalam sehari dalam menstruasi itu? Kalau banyak biasanya 3 hari sekali. 3 kali. sehari. Ya, 3 kali sehari. Kalau banyak. Kemudian ada alergi obat Ibu? Enggak. Nggak ada alergi obat, alergi makanan? Nggak ada juga. Kemudian kayak penyakit seperti sesak, asma waktu kecil? Nggak ada juga. Kemudian ada riwayat penyakit jantung mungkin? Tekanan darah tinggi waktu hamil? Sebelumnya punya tekanan darah tinggi sebelum hamil? Nggak ada juga. Baik. Kemudian berdebar-debar penyakit jantung? Punya riwayat? Nggak juga. Kemudian waktu proses pemeriksaan kandungan itu rutinnya gimana? Periksanya? Di bidan setiap bulan. Bidan di puskesmas atau praktek bidannya? Praktek bidan itu. Oh, praktek bidan, berarti bidannya langsung ya. Kemudian itu dari trimester pertama juga diperiksa? Enggak, dari bulan kedua. Bulan kedua kehamilan. Berarti telah diketahui kehamilannya? Iya. Oh, itu kehamilan tersebut anak pertama atau ini anak pertama? Iya. Anak pertama. Awalnya karena tahunya karena penggunaan tespek atau gimana?
iseng ngecek. Iseng ngecek karena telat hit atau gimana? Telat hit, iseng ngecek langsung ke bidan. Berapa kali totalnya saudara ngecek di bidan sekarang? Dari kandungan 2 bulan sampai sekarang Kurang lebih berapa kali kalau dihitung? 8 kali. Oh, 8 kali ya. Dikatakan apa sama bidannya waktu pemeriksaan itu? Waktu pemeriksaan pertama Iya. katanya suruh USG lagi. Oh, disuruh USG lagi ke dokter gitu. Oh, berarti udah sempat ke dokter kandungan. Dokter kandungannya berapa kali? 3 kali di prakteknya juga. Iya. Oh, pada trimester keberapa aja yang ke dokter kandungan? Yang pertama baru ketahuan hamil, sama Langsung. baru ada. Oh, baru menjelang kelahiran ini. Iya, 2 kali. Kalau boleh tahu di dokter mana? Dokter Yogi. Dokter Yogi. Dokternya ada beritahu apa mungkin waktu saat pemeriksaan USG itu? 8 USG ya? Kondisi janinnya dibilang gimana? Katanya posisinya bagus, tapi bayinya kurang turun. Oh, kurang turun. Gitu. Baik, kemudian dikatakan untuk usia anaknya diketahui dari USG, usia hamilnya berapa minggu di USG itu? Waktu ini Yang terakhir? belum dikasih tahu. Cuma dikasih tahu beratnya aja. Berat aja. Dikatakan beratnya berapa? 2.800 gram ya. Sering merasakan gini tendangan dari bayi gitu? Sering. Seringnya tendangannya di bagian mananya? Di sini. Di sebelah kanan. Oke. Untuk vaksinasinya waktu saat hamil ada? Saat hamil enggak. Seperti tetanus gitu, tetanus. Oh, tetanus pernah. Tetanus toxoid pernah. Udah berapa kali? Gimana? 1 kali saja. Pada bulan keberapa ingat waktu kehamilan? Lupa juga. Itu di bidan atau di mana? Di bidan. Di praktek bidannya langsung. Berarti cuma 1 kali aja ya. Untuk vaksin COVID itu waktu hamil atau sebelum hamil berapa kali vaksin COVID? Udah 3. Oh, udah booster berarti ya. Kemudian mohon maaf ibu untuk menikahnya sama bapaknya, umur bapak dengan suaminya? Baru 3 bulan. 3 bulan. Oh, 3 bulan. Berarti itu sekitar bulan apa ya bu ya? Juli. Juli ya. Juli. Kemudian pernikahan yang pertama ya bu ya? Iya. Juli 2020. Kemudian sebelumnya pernah menggunakan KB waktu dengan suami, kontrasepsi yang dipakai oleh suami ada kondom itu ada juga ya. Kemudian untuk tinggi badannya ibu sekarang berapa bu? Waktu terakhir 158. Oh, 58 itu diukur kapan bu? Waktu ke puskesmas pertama. Puskesmas pertama. Itu sudah lumayan lama ya. Kemudian berat badan sebelum ibu hamil ibu ingat? 60 kilo. 60 sampai 61 kilo nih. Kemudian untuk berat badannya setelah hamil Sekarang 78,4. 78,4. Iya. Itu terakhir kapan ibu dicek? Waktu ini hari Senin. Senin. Ya. Baik ibu, untuk memastikan lagi, saya akan melakukan pemeriksaan tensi, suhu, dan nadi pada ibu dan pemeriksaan leukob nantinya ibu ya. Mungkin sedikit tidak nyaman dalam pelaksanaannya, sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjutkan untuk pemeriksaan tekanan darah ya bu ya, atau tensi. Jadi saya menggunakan tangan kanan ibu, mungkin dalam pemeriksaan sedikit tidak nyaman ya bu ya. Jadi kita mulai. Sebelumnya tensinya berapa bu? 130. Punya riwayat tensi tinggi? Sebelum hamil juga enggak? Rutin periksanya? Kalau sakit aja. Oh saya. Biasanya kalau sakit ngecek di mana bu? Di bidan. Di bidan juga. Sebenarnya belum segera masukkan ke kampus kami.
Baik Ibu, untuk tensinya adalah 110/70 ya. Baik, saya akan membuka daripada resepnya untuk pemeriksaan dengan Ibu. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan temperatur atau suhu dan pemeriksaan daripada saturasi oksigen dan nadi ya Bu ya. Baik, ini saya akan menggunakan suhu pada ketiak Ibu mungkin dalam beberapa saat sampai dia berbunyi. Kemudian sambil mengukur dari kondisi oksigen dalam tubuh Ibu dan nadinya berapa. Baik, untuk saturasinya 99. Untuk nadi 87 ya Bu ya. Untuk suhunya kita pilih begini. Sebelumnya punya riwayat demam Bu? Demam? Waktu kehamilan ada pada saat apa itu? Saat menikah. Memang kecapean atau gimana? Mungkin. Suami juga sakit. Oh sakit. Ya. Untuk BAK-nya ada keluhan Bu? Kencingnya? Kencing ada keluhan. Kemudian untuk ke belakangnya keluar kotorannya, buang kotorannya bagus. Bagus biasa. Baik, untuk temperaturnya 36,5 ya, ini tidak demam. Untuk rambutnya ada yang rontok ya Bu ya? Banyak ya Bu ya. Kemudian tidak ada keluhan dari bagian kepala. Kemudian kita lihat dari kondisi mata pasien. Maaf nih Bu, oh kita pakai di samping sini Bu ya. Kemudian kita lihat bisa lihat ke atas Bu. Kemudian untuk yang di sebelah kiri ada apa Bu? Sebenarnya Ada mata palsu. mata palsu kami apa ya Bu ya? Kecelakaan kena kayu. Kena kayu waktu kapan itu Ibu ya? TK. Itu TK. Baik, untuk mata kanan pasien tidak ada anemis dan tidak ada secara iterik. Kemudian kita lanjutkan untuk pemeriksaan di bagian leher. Pernah ada benjolan di leher Ibu? Pernah. Di bagian mana Ibu? Gendongan. Oh, gendong Di sini. di sebelah sini. Kita lihat di bagian leher juga. Ada sakit Ibu? Ya. Terdapat nodul multiple di bagian kanan, kemudian di bagian pos auricula dan di auricula pasien tidak ada benjolan. Tidak ada nyeri ya Bu ya? Payudaranya Ibu itu apakah ada jejas atau luka ya Bu ya? Luka nggak ada. Tidak ada. Kemudian apakah tampak lebih menonjol keluar? Iya. Lebih menonjol keluar. Apakah lebih menghitam Ibu? Iya. Di kedua sisinya? Kedua sisinya. Kemudian apakah sudah ada keluar cairan putih-putih? Udah tapi dikit. Putih-putih dari putingnya Ibu ya? Iya. Kemudian ada keluhan sakit atau nyeri pada bagian payudara? Enggak. Kemudian apakah ada benjolan pada sisi payudara tersebut? Benjolan di salah satu sisi payudara ada kemerahan? Enggak. Merahnya ada ya. Kemudian kita lanjutkan dari pemeriksaan toraks dan abdomen daripada pasien. Baik Ibu, saya lakukan pemeriksaan Ibu ya. Oke Bu. Iya.
Rumah terakhir ke bulan Agustus, September. Ini ibu boleh dibuka sepertinya. Pernah ada bengkak untuk kehamilan bu? Oh kakinya? Oh bengkak ya bu ya? Oh ya. Bengkaknya dapat kembali cepat ya. Kenapa besar? Saya akan melakukan pemeriksaan lekor untuk ibu ya. Tujuan dari pemeriksaan untuk mengetahui letak dari bayi posisi ibu seperti apa ya bu ya, untuk membantu proses presentasi di hari-hari berikutnya. Baik, saya akan mulai dari rapor 1. Ditekuk terlebih dahulu kakinya bu ya, bisa? Ibu dong. Relax ya bu. Kemudian kita raba pada level kedua. Ada bagian kiri itu ini keras di papan dan di bagian kanan terdapat ada yang betul-betul pisang dari jari right. Kemudian melakukan pemeriksaan level ketiga. Pasang bokong, kemudian mencari pada kawan. Bisa diperlihatkan, kemudian menghadap dari posisi kaki ibu. Baik, jari pemeriksa masih bisa menyatu, jadi kepala belum masuk ke pintu atas lambung. Baik, pemeriksaan sudah selesai bu. Ibu ya bu ya. Pertama melihat terlebih dahulu di sini. Tapi dari puskesmas biasanya apa aja nih kalau biasanya dicek? Waktu trimester 1 ada keluhan muntah-muntah bu? Awal-awal kehamilan keras. Cium bau nasi juga Enggak ingin nafsu makan, tapi udah mulai menghilang. iya. Sebelumnya ini pernah Nah ini suara denyut jantung jantungnya bu ya, terpantau dari hasil pemeriksaan menggunakan Doppler 136 ya bu ya. Baik udah bu ya, lanjut ya.
giginya baik, reguler, kuat angkat. Kemudian dari posisi janinnya juga belum masuk ke atas manggul ya Bu ya. Jadi dia masih goyang dari pemeriksaan fisik saat kita raba perut ibu. Kemudian posisi dari punggung bayinya itu ada di sebelah kanan dari ibu. Kemudian dari kita lihat ada kita raba dari sisi kiri itu terdapat seperti berdumpul-dumpul itu ya Bu ya, itu kesan dari jari-jari pada ibu. Kemudian dari bagian atasnya itu terdapat bokong atau pantat dari bayinya. Nah, posisinya adalah posisi normal ya Bu, tapi tentu dia belum masuk ke pintu atas panggung. Kemudian ibu akan direncanakan melakukan sesar ya Bu ya. Mungkin dari anamnesis didapatkan karena ibu memiliki kondisi menggunakan prosesor atau maaf ibu ya, mata palsu di sebelah kiri supaya tidak mengedan terlalu besar saat proses kelahiran normal, makanya dipilih untuk seksio ya Bu ya, atau sesar tersebut untuk keselamatan ibu dan bayinya juga. Dan saya ucapkan selamat, semoga sukses kelahirannya anak pertamanya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin Ibu? Ada yang ditanyakan Ibu ya? Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, terima kasih.